ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم. Assalamualaikum. Apa kabar nih hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, perhatikan sekelilingnya dulu. Adalah sampah di sekitarnya. Ya, perhatikan. Kemudian laki-laki bajunya rapikan. Udah masuk semua bajunya ke dalam? Sudah, Bu. Rapi ya. Biar tambah gagah nah itu. Dah, silakan ketua disiapkan. Di tempat duduk siap rap. Hormat rap. Tegak rap. Berdoa mulai. Nah, baik anak-anak ibu, setelah kita berdoa, sekarang ibu mau tanya dulu. Ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Ada apa? Ruksah apa iman kepada malaikat? Ruksah tentang apa? Ruksah tentang sholat. Siapa yang masih ingat apa itu ruksah? Keringanan. Bagus. Keringanan berarti keringanan di dalam sholat. Nah, apa saja kemarin keringanan? Coba tunjuk tangan. Bagi siapa-siapa saja diberikan keringanan oleh Allah. Ameza.
Wanita yang sedang haid. Siapa lagi? Raka? Musafir. Naila? Orang yang sakit. Ya. Kalau orang yang musafir, nah, apa dikasih keringanan oleh Allah? Mengkasar. Apalagi tambahannya? Menjamak. Jamak dan kasar. Jadi sholatnya bisa dijamak, bisa di kasar. Jamak kasar. Ada dua jamak. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Sholat apa yang bisa jamak? Isya. Isya dengan apa pasangannya? Maghrib. Bagus. Kalau satu lagi? Asar. Asar dengan zuhur. Subuh boleh? Subuh tidak boleh. Ya, hanya sholat subuh yang tidak bisa dijamak kasar. Selebihnya bisa. Baik, alhamdulillah ternyata anak-anak ibu masih ingat pelajaran minggu lalu. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya, masih tentang ruksah, tetapi sekarang di dalam ibadah yang berbeda, yaitu dalam ibadah puasa. Silakan anak-anak ibu buka bukunya, ruksah dalam ibadah puasa. Sebelum kita belajar, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita. Untuk apa kita belajar ya? Coba Bayu, baca Bayu tujuan pembelajarannya sebentar ya. Nah, nomor 1 apa Bayu? Melalui pembelajaran Inquiry. serta didik dapat menjelaskan makna ruksah dalam ibadah. Ya. Nomor 2. Coba Finza, baca nomor 2. Yang di depan. Melalui pembelajaran podcast, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai selamat dalam puasa. Ya. Yang ketiga, Rama, baca Rama. Melalui pembelajaran termasuk produk, peserta didik dapat membuat tabel atau tabel didik dapat membuat bagian atau tabel mengenai Ruksah. ruksah dalam puasa. Ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita sama seperti ruksah dalam sholat kemarin. Yang pertama adalah menjelaskan makna ruksah dalam ibadah. Sekarang khususnya kepada ibadah puasa. Kemudian dapat mengidentifikasi apa-apa saja keringanan yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang berpuasa. Melalui yang ketiga, bisa menghasilkan produk ya mengenai ruksah dalam puasa ini. Nah, sekarang perhatikan PowerPoint yang udah Ibu buat. Jelas? Nah, ini memahami ruksah dalam puasa. Nah, coba dibaca pengertian puasa. Nisa, silakan dibaca. Bisa dibaca? Terlalu kecil? Yang jelas, coba. Raka, coba baca Raka. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbitnya matahari. Nah, bagus. Yang ruksah lagi. Tommy, baca ruksah Tommy. Ruksah Keringanan, atau dispensasi dispensasi yang diberikan Allah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dalam menjalankan ibadah tertentu ya. Ini dia pengertian puasa dan ruksah ya. Jadi puasa apa? Menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Apa contohnya? Kan makan, minum. Apalagi selain makan dan minum bisa batalkan? Hawa nafsu. Kalau misalnya menangis, batal nggak puasa kita? Kalau nangis, gara-gara nangis nanti sudah tuh siap itu langsung makan dia kan? Batal nggak puasanya siap nangis? Enggak, ya, cuman mempengaruhi pahalanya saja. Yang namanya bertengkar sama teman, batal nggak puasa kita? Tidak, tetapi mengurangi pahala puasa karena berarti dia tidak bisa menahan nafsunya, nafsu untuk marah, ya, marah dengan seseorang. Makanya puasa ini adalah ibadah yang melatih kita menahan hawa nafsu, bukan hanya haus dan lapar, tetapi nafsu marah, apalagi iri,
dengki. Nah, semua nafsu-nafsu yang buruk, nah, itu harus kita tahan. Baik, ruksah. Ruksah adalah keringanan. Allah memberikan keringanan kepada umatnya. Ya, jadi Islam ini tidak susah. Ya, tetapi yang membuat susah adalah orangnya. Ya, boleh tidak berpuasa kita, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Bukan berarti semua orang bisa tidak berpuasa. Ada syaratnya. Kita tengok berikutnya. Nah, ini dalilnya. Surah atau ayat yang menjelaskan tentang puasa. Nah, sebelum yang di sini pasti ada yang ingat. Selalu setiap bulan puasa dibaca terus. Ustadz selalu kalau ceramah dibaca surahnya. Siapa yang masih ingat? Masih dalam surah Al-Baqarah tetapi ayat 183. Siapa yang masih ingat beserta artinya? Tunjuk tangannya. Ayo. Dimulai dari ya ayyuhalladzi. Siapa yang dapat? Ajis, coba Ajis. Oke, bismillah Ajis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya? Yang artinya telah Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Nah, itu dia. Tepuk tangan dulu untuk Ajis. Ya, masih di sini juga ada tambahannya dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Memperbolehkan orang sakit. Ya, sama kayak yang kemarin tentang sholat, ruksah dalam sholat, sama, hampir-hampir sama. Orang sakit, kemudian musafir, kemudian wanita hamil dan menyusui untuk bisa tidak berpuasa. Tetapi dengan syarat apa? Mengganti atau membayar fidyah. Nah ya, di surah Al-Baqarah ayat 185 juga orang yang sakit, musafir, wanita haid atau nifas. Apa itu wanita yang nifas? Nah, setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Nah, di situ ibu yang melahirkan mendapatkan keringanan agar dia bisa tidak berpuasa dengan syarat menggantinya, ya, menggantinya di bulan yang lain. Atau kalau tidak bisa bagi orang yang tua yang tidak mampu lagi dia untuk berpuasa, dia bisa menggantinya dengan cara berfidyah. Apa itu fidyah? Iya, memberi makan orang miskin. Contohnya apa? Sehari dia makan, apa makanannya? Itu, ya, itu juga yang akan dia berikan kepada orang lain, orang miskin. Oke, berikutnya. Nah, syarat diperbolehkannya ruksah. Nah, ruksah kalau dalam kondisi sehat tidak dapat, ya. Kalau kita masih sehat, kita masih mampu, berarti kita tidak dapat untuk mendapatkan ruksah. Hanya kepada orang-orang, contohnya tadi ya musafir, orang yang berpergian jauh dan kesulitan untuk berpuasa. Kenapa? Karena kalau jauh perginya, otomatis nanti ada kalau bahasa kita apa? Mabuk darat, ya, mabuk darat, muntah mual dia. Nah, makanya ya. Wanita hamil dan menyusui, banyak juga ibu-ibu hamil atau menyusui dia tetap berpuasa, tetapi Allah mengasihkan keringanan, memberikan ruksah ini. Boleh dia tidak berpuasa, tetapi dengan syarat mengganti dengan hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, manfaat ruksah. Nah, ini dia manfaat ruksah. Coba Naila baca manfaat ruksah. Yang pertama apa? Ya. Nah, menjaga kesehatan. Kenapa puasa itu bisa menjaga kesehatan kita? Kenapa?
menjaga kesehatan Heeh. bagi mereka yang tidak dapat berpuasa. Bagi mereka tidak berpuasa. Kenapa kok puasa bisa memberikan kesehatan kepada kita? Apa alasannya? Jadi teratur enggak makan kita kalau selama puasa? Ya kan? Kenapa teraturnya? Contohnya, pas kita sahur ya sahur. Pas kita buka ya buka. Tapi kalau hari-hari kita seperti ini kadang Ananda sekalian kalau udah asik main game, kadang lupa kan makan, lupa makan, nanti sakit emah, bisa menyebabkan asam lambung, bisa sakit. Nah, tetapi orang yang asam lambung, orang yang sakit emah, kalau udah puasa, insya Allah bisa sembuh. Kenapa? Karena di dalam puasa itu banyak kesehatan di dalamnya. Kemudian apa lagi? Meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, menjaga ketenangan jiwa, tenang hati kita. Kenapa? Kita jaga. Kita tahu kalau puasa itu menjaga hawa nafsu. Jadi makanya kita kan tenang jiwa kita. Tidak marah-marah aja. Ya, lebih tenang diri kita. Satu lagi apa? Kita juga bisa merasakan bagaimana rasanya lapar kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin yang tidak bisa makan. Kalau Ananda sekalian berapa kali makan dalam sehari? Hah? Ada yang 3. Ada yang lebih makannya? Hah? Ada 4 kali? Ada? 4 kali makan kan? Kalau yang perempuan dia takut gemuk kayak ibu, dia mungkin ya nggak mau makan. Berapa kali makannya yang perempuan ini? 1 kali. 1 kali makannya. Tetapi banyak di sekitar kita, ya, saudara-saudara kita yang nggak bisa makan. Nah, bagaimana mereka menahan lapar? Disitulah kita merasakan bagaimana rasa haus, bagaimana rasa lapar. Baik, berikutnya. Nah, praktek rusa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau orang yang haid, menyusui, hamil, cara membayarnya dengan apa? Haid, menyusui. Ya, yang perempuan kan udah akil balik semua kan? Udah halangan, udah haid. Nah, kalau misalnya bulan Ramadan ini kita kan tidak puasa tuh. Bagaimana cara mengganti puasanya? Membayar dengan hari yang lain. Nah, kalau orang tua yang sudah renta, kakek nenek kita yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, apa cara bayarnya? Membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ya, kalau musafir gimana caranya bayarnya? Mengganti dengan puasa di hari yang lain. Ya, oke. Nah, itu dia ya. Itu tadi penjelasan rukhsah dalam ibadah puasa. Oke. Nah, sekarang waktunya kita berkelompok lagi. Ibu akan membagikan lembar kerja siswa LKPD. Nanti Ibu akan bagikan. Sekarang kalian Ananda semuanya untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan buat kelompoknya 10 orang berarti 5. Satu kelompok ada 5 orang. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini Rama sama apa kesini aja langsung. Berlebih 1 ya. Nah, ya di situ. Berdua. Baik, Ananda silakan perhatikan ke depan. Di sini ada tugas kelompoknya. Nah, kelompok 1 di sebelah sana, sebelah sini kelompok 1 ya. Bisa dicatat soalnya. Kasusnya adalah Hana seorang pelajar yang merasa sangat lelah ketika berpuasa karena terlalu banyak aktivitas sekolah dan tugas. Hana bertanya kepada guru agamanya apakah dia boleh tidak berpuasa pada hari itu. Nah, jadi sama seperti Ananda menjadi seorang pelajar di saat bulan Ramadan tetap sekolah. Ya. Dia bertanya, boleh enggak dia tidak berpuasa karena rasanya capek, rasanya lelah kalau bersekolah di bulan Ramadan. Ya, silakan
cari apa jawabannya ya bersama-sama. Nah, untuk kelompok 2 nih, bisa terbaca? Rudi sedang dalam perjalanan jauh dari kota A ke B untuk menghadiri acara keluarga. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari 12 jam. Selama perjalanan, Rudi merasa sangat lelah dan khawatir tidak bisa berpuasa dengan baik. Nah, coba ini pertanyaannya, tugas kelompoknya. Apa yang dimaksud dengan ruksa? Nah, ini bisa dicatat. Nah, yang kelompok 1 di atasnya tadi ya. Nah, kelompok 1 silakan catat terlebih dahulu. Nanti yang kelompok 2. Tuh, ada 4 pertanyaan di situ. Silakan dicatat. Oke. Ya, yang kelompok 2 silakan dicatat. Ya, silakan dijawab. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang tidak bisa ditanyakan kepada Ibu, ya, kalau tidak bisa silakan ditanyakan. Nah, karena waktunya sudah habis, sekarang kita waktunya presentasi. Silakan kelompok siapa yang mau duluan? Kelompok 2, kelompok 1. Sesuai urutan. Kelompok 1 duluan, silakan ke depan. Ya, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa yang dimaksud dengan rukhsah dalam puasa? Rukhsah dalam puasa adalah keringanan dalam ibadah berpuasa. 2. Apakah hana boleh tidak berpuasa karena alasan kelelahan akibat aktivitas sekolah? Jelaskan alasannya. Perhatian Ajis. Karena berupa pekerjaan berat seperti tukang bangunan. Ya, bagaimana kelompok 2 menanggapi dari jawaban dari kelompok 1? Mereka menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Ada didengarkan tadi, Nak? Ulangi lagi. Nomor 1 apa tadi jawabannya? Keringanan dalam ibadah berpuasa. Keringanan. Ruksa adalah keringanan. Bagaimana? Kelompok 2 apakah betul? Apakah setuju dengan jawaban dari kelompok 1? Keringanan dalam beribadah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Yang nomor 2? Tidak boleh karena bukan pekerjaan berat seperti tukang bangunan. Nah, bagaimana? Apakah setuju dengan jawaban dari kelompok 1? Apakah Hana boleh tidak berpuasa karena alasan kelelahan akibat aktivitas sekolah? Jelaskan alasannya. Mereka mengatakan tidak boleh karena ke sekolah itu bukan pekerjaan yang berat. Kalau pekerjaan berat kan tukang bangunan, masih bisa dibolehkan. Nah, bagaimana? Apakah setuju dengan pernyataan dari jawaban dari kelompok 1? Ya, oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 2. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Raka. Pada Raka saya persilakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Kami memilih soal nomor 1 dan soal nomor 3. Baik, pertanyaan soal nomor 1. Jelaskan yang dimaksud dengan rukhsah dalam konteks perjalanan jauh atau safar dalam ibadah puasa. Yang dimaksud dengan rukhsah adalah dispensasi atau keringanan yang diberikan oleh syariat Islam untuk membatalkan puasa bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, bagaimana kelompok 1? Apakah setuju dengan jawaban dari kelompok 2? Setuju. Tidak ada jawaban lainnya? Tidak. Ya, lanjut. Silakan Raka. Untuk soal nomor 3. Setelah sampai di tujuan, apa yang harus dilakukan oleh Rudi terkait puasa yang ditinggalkannya? Setelah kembali dari perjalanan, orang yang membatalkan puasa karena menjadi musafir harus melakukan qada atau mengganti puasa yang ditinggalkan. Ya, bagaimana? Mengkodonya atau mengganti di hari yang lain, kata kelompok 2. Apakah setuju? Setuju.
Setuju. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Baik. Nah, semua sudah benar ya jawaban-jawaban dari Ananda Ibu semuanya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar jawabannya. Baik. Sekarang kita masuk kepada kuis. Sekarang silakan keluarkan HP-nya masing-masing. Kita akan melaksanakan kuisis. Nah, ini kodenya, silakan masuk. Udah semua ya, kita akhiri, kita lihat akhir-akhirnya siapa ini. Fani ya, tepuk tangan dulu untuk Fani, Finza, dan Naila ya. Ini 3 besar. Ya, kita review lagi. Nah, kita review mana yang salah, mana yang betulnya. Di soal mana yang paling banyak salah nih? Di soal nomor 2, 1 orang. Di mana yang paling banyak? Di soal nomor 14. 18 sama 20, 22 ya. 14, 18. Baik, kita lihat apa soalnya. Kita review lagi. Nah, kita perhatikan soal nomor 14. Ya, apakah seseorang sudah lanjut usia tidak bisa berpuasa? Perlu mengganti puasanya? Apa jawabannya? Ya. Tidak perlu mengganti puasa tetapi membayar fidyah. Nah, di sini yang banyak ada yang harus mengganti puasa dengan puasa lagi ya. Kalau sudah tua, sudah renta, contohnya kakek nenek kita tidak apa-apa, dia tidak berpuasa tetapi harus menggantinya dengan membayar fidyah. Baik, kemudian soal nomor 18 dia. Apakah ada kondisi yang membedakan seseorang untuk tidak berpuasa dan tidak perlu menggantinya? Apa jawabannya? Nah, ya ada kondisi-kondisi tertentu, contohnya kondisi dalam perjalanan jauh atau sakit parah. Ya. 19. Baik, itu review kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan Ananda paham semuanya. Sekarang kita refleksi sebelum kita tutup karena sudah habis waktunya. Siapa yang bisa merefleksikan apa pelajaran kita pada hari ini? Raka. Nah, Raka, silakan Raka, refleksikan. Susah dalam puasa. Ya. Karena dispensasi atau keringanan yang diberikan oleh syariat Islam untuk melakukan puasa bagi orang-orang musafir, wanita hamil, ibu menyusui, dan orang yang sakit parah. Ya. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Raka. Ya. Jadi refleksi yang dapat kita ambil adalah ya, kita agama itu tidak berat. Ya, agama Islam itu tidak pernah memberatkan umatnya. Allah tidak pernah memberatkan umatnya. Ya, contohnya adalah ruksah ini diberikan keringanan. Kalau dia sudah tidak mampu berpuasa, Allah nggak akan marah, nggak akan diberikan hukuman oleh Allah, malah diberikan keringanan. Itu ya. Jadi jangan anggap Islam atau agama kita itu susah. Ya, yang menganggap susah adalah diri kita sendiri. Baik, minggu depan kita akan mempelajari ruksah di dalam ibadah haji lagi. Ya, jadi nanti Ibu tugaskan kepada Ananda sekalian minggu depan harus sudah bisa menjawab pertanyaan tentang ruksah dalam ibadah haji atau keringanan di dalam ibadah haji. Nah, sampai di sini masih ada pertanyaan? Sudah pas? Cukup? Baik, sebelumnya kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.